Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafazil Ramadhani. Saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester saya, prodi manajemen, yaitu matkul pengantar akuntansi dari Pak Bintoro. Nomor satu itu soalnya bagaimana cara paling mudah versi saudara dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, dan pendapatan dan beban. Jadi cara yang paling mudah itu yang masuk ke dalam debit itu ini harta dan beban. Sedangkan utang, modal, pendapatan itu masuk ke kredit. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Bin, cara menentukan posisi debit dan kredit pada transaksi yang terjadi pada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Menurut saya itu seperti gambar yang ini, yaitu harta dan beban di debit dan utang, modal, dan pendapatan itu termasuk ke kredit. Terus lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita disuruh mengerjakan kasus di bawah ini. Yang kita kerjakan tuh kita disuruh membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, buku besar habis setelah penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, kertas kerja atau worksheet, dan laporan keuangan, laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Yang pertama itu kita mengetahui daftar saldo dari rumahweb.com. Kas pertama di daftar saldo itu 9.000 di debit. Ada piutang usaha sebesar 6.000, terus ada pelengkapan dan 50 di debit. Terus ada akumulasi depresi palet kantor sebesar 300. Terus ada modal sebesar 14.820. Terus ada price sebesar 300. Terus ada pendapatan jasa software 1.300. Terus ada pendapatan jasa pembuatan web sebesar 4.000. Terus ada beban peliputan profil bisnis sebesar 1.340. Terus ada sewa kantor sebesar 1.000. Terus ada sewa platform virtual 800 di debit. Terus ada beban gaji, beban listrik, air internet, ada beban iklan. Terus ada beban depresi palet kantor yang termasuk di debit. Jadi total dari debit dan kreditnya itu ada 20.420. Terus kita masuk ke jurnal umum. Soal yang pertama itu, pada tanggal 1 bulan 10 2020, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnis. Terus di jurnal umumnya kita tulis kas di debit sebesar 2.000 dan lawannya itu modal sebesar 2.000 di kredit. Terus di nomor 2-nya, tanggal 2 bulan 10 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amarto atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Terus kita tulis di jurnal umumnya kas bertambah 5.000 dan lawannya itu piutang usaha sebesar 5.000. Terus di soal nomor 3, tanggal 2 masih, Hartono membayar kepada CP Dataco Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 300. Terus di jurnal umumnya kita tulis beban peliputan profil bisnis sebesar 300 di debit dan kas di kredit sebesar 300 juga. Terus di nomor 4, tanggal 2, masih di tanggal 2, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Jadi di jurnal umumnya kita tulis beban internet di debit sebesar 70 dan beban lain-lain di debit juga sebesar 30.
Terus lawannya itu ada kas yang kita taruh di kredit sebesar 300. Terus di nomor 5-nya itu masih di tanggal 2, Hartono membayar sewa kantor untuk 1 bulan. 1 bulan untuk bulan Oktober. Jadi di jurnal umumnya kita tulis beban sewa kantor sebesar 100 di debit dan kas di kredit. Beban sewa kantornya itu di debit. Terus di nomor 6, pada tanggal 3 bulan 10 2020, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15 tengah bulan 50% dan sisanya dibayar setiap akhir bulan. Di jurnal umum kita tidak tulis karena masih belum terjadi aktivitas itu modal keluar. Terus di nomor 7 tanggal 3 masih bulan 10, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilitas bisnis sebesar 1.200. Terus kita tulis di jurnal umumnya itu sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 1.200 dan kas 1.200. Di kredit sewa kendaraan dibayar di mukanya di debit. Terus untuk nomor 8, tanggal 4 bulan 10 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web sebesar 4.000. Jadi kita tulis ini di nomor 8-nya itu kas ditambah 4.000 dan di bawahnya pendapatan diterima di muka itu sebesar 4.000 juga di kredit. Terus di tanggal 9 kita ada membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Jadi kita tulis peralatan kantor 1.000 dan di bawahnya utang usaha di kredit sebesar 1.000. Terus di nomor 10 kita ada Hartono membayar biaya iklan sebesar 100. Jadi kita tulis di jurnal umum beban iklan di debit sebesar 100 dan kas 100 di kredit. Di nomor 11 membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnis. Ini sama macam sebelumnya itu bebas beban iklan sebesar 300 dan kas 300 di kredit. Di nomor 12 kita ada sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web pada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa 10.000 yang dibayar 2 tahap, yaitu 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Jadi di jurnal umum kita tulis kas 8.000 di debit dan piutang usaha 2.000 di debit. Terus di kreditnya kita tulis pendapatan jasa pembuatan web sebesar 10.000. Di nomor 13 kita ada membayar kepada CP Dataco Abadi secara tunai atas meliputi profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube 200 sebesar 200. Kita tulis ini beban peliputan profil bisnis sebesar 200 di debit dan kas di kredit sebesar 200. Terus di nomor 14 Hartono menyetorkan uang 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuat software Ultima Group. Jadi kita tulis kas di debit sebesar 7.000 dan pendapatan jasa pembuatan software 7.000 juga di kredit. Terus di nomor 15 kita ada membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CP Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Jadi di tanggal 15-nya kita tulis beban sewa platform virtual sebesar 200 di debit dan di bawahnya itu kas kita tulis di kredit sebesar 200. Terus di nomor 16 kita ada membayar gaji tim promosi direkrut pada tanggal 3 Oktober. Selain itu gaji security kantor juga dibayar 50. Di tanggal 16 kita tulis beban gaji 150 di debit dan di kas itu 150 di kredit. Terus di nomor 17 kita ada Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunten Jaya.
Jadi nomor 7 kita tulis kas di 10.000, di debit dan pendapatan jasa di kredit sebesar 10.000 juga. Terus di nomor 18 kita ada Hartono membayar hutang membeli kertas pada bulan September sebesar 300. Jadi kita tulis ini di nomor utang usaha sebesar 300 di debit dan kas di kredit sebesar 300 juga. Terus di nomor 19 kita ada menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000 namun sisanya dibayar bulan depan. Jadi kita tulis di sini kas dan piutang usaha di debit sebesar 3.000 dan 2.000. Terus ada pendapatan jasa pembuatan di kredit sebesar 5.000. Terus di nomor 20 kita ada membayar kuota internet handphone kantor sebesar 200 dan beli lain-lainnya sebesar 100. Jadi kita tulis di nomor 2 itu beban internet kantor sebesar 200 di debit dan beban lain-lainnya juga di debit sebesar 100. Dan di bawahnya itu ada kas sebesar 300 kita tulis di kredit. Terus di nomor 21 kita ada membayar tagihan listrik wifi kantor dan sebesar 400. Di jurnal umum kita tulis beban listrik air internet sebesar 400 di debit dan kas keluar di sebelah kredit. Terus di nomor 22 kita ada Hartono membayar gaji bulanan karyawan yang direkrut pada tanggal 3 Oktober dibayarkan sebesar 50. Jadi beban gaji sebesar 150 dan kas 150 juga. Terus di tanggal 23 Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software Lintang Kejayaan. Jadi kas bertambah 4.000 di debit dan pendapatan jasa di kredit sebesar 4.000 juga. Terus di nomor 24 kita ada membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas dan materai sebesar 500. Jadi kita tulis perlengkapan kantor sebesar 500 di debit dan utang usaha kita tulis di sebelah kreditnya sebesar 500 juga. Terus di nomor 25 kita ada Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah web.com sebesar 1.500. Jadi kita tulis ini price sebesar 1.500 di debit dan kas sebesar 1.500 di kredit. Jadi itu udah selesai. Jadi setelah kita masukkan semuanya, kita tambahkan yang debit ditambahkan dengan debit semuanya. Terus yang kredit kita tambah dengan yang kredit. Jadi total akhirnya itu 53.800 di debit dan di kredit 53.800 juga. Terus lanjut yang kedua itu ada buku besar. Di buku besar ini kita menyatukan yang kas dengan yang kas semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kita yang kas disatukan semua. Terus ada akun piutang usaha, perlengkapan sewa kendaraan dan lain-lain. Di akun kas itu kita masukkan semuanya kita tulis yang di tanggal satunya itu ada 9.000 di debit, di bawahnya itu ada 2.000 di debit, jadi kita tambahkan langsung ke saldonya. Terus ada 5.000 di kredit pada tanggal 2 dan tanggal 2 ada 300 di kredit, dikurangkan kalau di debit ditambah semuanya, kalau ada kas yang di sebelah kredit kita kurangkan. Jadi selama ini rumahweb.com itu kasnya itu di sebelah debit sebesar 46.700 dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober itu. Jika kita masukkan semuanya ke buku besar akun kas, itu kasnya sebesar 46.700. Terus di bawahnya itu ada piutang usaha. Piutang usaha itu terdapat di 1 Oktober terus di akun yang kedua ada piutang usaha tanggal satunya itu
Oktober ada di debit sebesar 6.000, terus di tanggal 2-nya ada di 5.000 di kredit. Jadi saldonya itu 6.000 dikurang 5.000 jadi 1.000, terus ada di tanggal 9 Oktober ada 2.000. Jadi 3.000 saldonya, terus di tanggal 23 ada lagi di debit sebesar 2.000. Jadi total saldo di piutang usaha 5.000. Terus di akun yang ketiga itu ada pelengkapan. Pelengkapan cuma ada dua, yaitu di tanggal 1 dan di tanggal 30 Oktober. Di tanggal satunya itu di debit sebesar 50 dan di tanggal 30 sebesar 500 juga di debit. Jadi total saldo perlengkapan di akun perlengkapan itu 550. Terus yang keempat ada sewa kendaraan dibayar di muka. Ini cuma ada satu di tanggal 3 Oktober sebesar 1.200 di debit. Jadi saldonya itu 1.200. Terus ada peralatan kantor juga ada satu, yaitu di tanggal 6 sebesar 1.000 di debit. Terus ada piutang usaha itu di tanggal 1. Tanggal 1 itu di kredit sebesar 300 ada. Terus 6 Oktober itu 1.000 di kredit sebesar 1.300, terus ada debit sebesar 300 pada tanggal 20. Terus pada tanggal 30-nya itu ada di kredit sebesar 500. Jadi hutang usaha ada di sebelah kredit sebesar 1.500. Terus ada pendapatan diterima di muka, cuman ada satu pada tanggal 4. Itu di sebelah kredit. Jadi saldo di itu 4.000. Terus selanjutnya ada modal. Modal itu ada di tanggal 1 sebesar 14.820 di kredit, dan di tanggal 1 juga itu ada sebesar 2.000. Jadi 14.820 ditambah 2.000, jadi saldo yang ada di modal itu 16.820. Terus di prive itu ada dua, yaitu di tanggal 1 dan tanggal 31. Di tanggal satunya itu sebesar 300 di debit, dan tanggal 31 itu di debit juga sebesar 1.500. Jadi saldonya itu 1.800. Terus selanjutnya ada pendapatan jasa software ada 3, yaitu di tanggal 1, 11 dan 30. Ketiganya itu di kredit sebesar 1.300 pada tanggal 1, di tanggal 11 ada 7.000. Terus di tanggal 30 ada 4.000. Jadi total saldo pendapatan jasa software itu 12.300 di kredit. Terus yang selanjutnya ada pendapatan jasa pembuatan web, yaitu ada 4 di tanggal 1, 9, 16 dan 23 Oktober. Semuanya juga ada di sebelah kredit. Di tanggal 1 itu sebesar 4.000. Terus di tanggal 9-nya ada 10.000, di tanggal 16 ada 10.000, terus di tanggal 23 Oktober ada 5.000. Jadi ditotalkan semua itu dapat saldo 29.000. Terus selanjutnya itu ada beban peliputan profil bisnis. Ada 3, yaitu di tanggal 1, 2 dan 10. Masing-masingnya di debit ada sebesar 1.340, ada 300 dan 200. Jadi total saldo beban peliputan profil bisnis ada 1.840. Terus selanjutnya ada beban sewa kantor, yaitu di tanggal 1 dan tanggal 2 sebesar 1.100 di saldo. Terus ada beban sewa platform di debit sebesar 1.000. Terus ada beban gaji di tanggal 1, 15 dan di tanggal 30. Masing-masingnya di debit. Kita naruhnya ada di tanggal 1 ada 400. Terus di tanggal 15 ada 150. Di tanggal 30 Oktobernya itu ada 150. Jadi total saldonya itu 700. Terus ada beban listrik, air dan internet di tanggal 1 dan tanggal 28 Oktober. Di tanggal 1 itu sebesar 350 di debit, dan di tanggal 28-nya itu sebesar 400 di debit juga. Jadi total saldonya itu 750.
Terus selanjutnya itu ada beban perlengkapan, yaitu cuma satu di tanggal 1 Oktober yang sebesar 150 di debit. Terus ada beban iklan. Beban iklan itu ada 3, ada di tanggal 1, 7, dan 8. Masing-masingnya kita taruh di debit juga karena beban sebesar tanggal 1 itu sebesar 750, terus di tanggal 7 100, dan di tanggal 8 300. Jadi total saldonya itu 1150. Terus ada beban internet kantor sebesar 270. Terus ada beban lain-lainnya itu kita dapat ada 3 di tanggal 1, 2, dan 25 Oktober. Di tanggal 1 ada 250, di tanggal 2 ada 30, terus di tanggal 25 ada 100. Jadi total saldo di beban lain-lainnya itu ada 380. Itu buku besar. Terus kita lanjut ke neraca saldo. Setelah kita membuat buku besar dan mendapatkan saldo akhir dari setiap akun, di neraca saldo ini kita cuman menulis nama akun, terus hasil akhir dari saldo akun tersebut. Yang pertama itu ada kas sebesar 46.700 di debit, terus ada piutang usaha sebesar 5.000 di debit, terus ada pelengkapan di debit sebesar 550, terus ada sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 1.200. Terus ada peralatan kantor sebesar 1.000 di debit. Terus ada utang usaha sebesar 1.500, terus ada pendapatan diterima di muka sebesar 4.000. Terus ada modal sebesar 16.820 di kredit. Terus ada prepe sebesar 1.800 di debit. Terus ada pendapatan jasa software sebesar 12.300 di kredit. Terus ada pendapatan jasa pembuatan web sebesar 29.000 di kredit. Terus ada beban peliputan profil bisnis sebesar 1.840. Terus ada beban sewa kantor 1.100 di debit. Terus ada beban sewa platform virtual sebesar 1.000. Terus ada beban gaji sebesar 700. Terus ada beban listrik, air, internet sebesar 750. Terus ada beban perlengkapan sebesar 180. Terus ada beban iklan sebesar 1.150. Terus ada beban internet sebesar 270. Dan yang terakhir ada beban lain-lainnya sebesar 380. Total akhir dari saldonya itu ada sebesar 63.200 di debit dan 6.620 di kredit. Di debit juga 63.620. Terus selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Untuk yang pertama itu informasi pelengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Di akhir Oktober kita rupanya masih ada 200, jadi kita kurangkan dengan 550 karena pelengkapan di awal itu 550. 550 dikurang 200. 550 dikurang 200 itu jadi sebesar 350. Kita tulis di jurnal penyesuaian itu beban perlengkapan masih 350 di debit dan perlengkapan 350 di kredit. Terus di nomor 2 itu ada sewa kendaraan disewakan untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Karena kita sudah terhitung pakai 1 bulan, jadi kita kurangkan. Jadi kita tulis di sini karena kita sudah bayar untuk 1 tahun yang itu sebesar 1.200. Jadi di jurnal penyesuaian kan kita baru gunakan cuma untuk 1 bulan sebesar. Jadi kita tulis beban sewa kendaraan itu 100 di debit dan sewa kendaraan dibayar di mukanya 100 di kredit. Terus di nomor 3 itu ada tanggal 4 Hartono telah tanggal 4 bulan 10 2019 Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Karena kita baru menyelesaikan yang di bulan Oktober, jadi kita kurangkan
Kan kita sudah menerima sebesar 4.000 pendapatan yang dibayar di muka dari tahun lalu untuk 2 bulan pekerjaan. Jadi kita baru mengerjakan yang 1 bulan, yang itu di bulan Oktober. Jadi di penyesuaian kita tulis ini pendapatan diterima di muka sebesar 2.000. Terus pendapatan jasa pembuatan webnya itu 2.000 juga di kredit. Terus di nomor 4 ada petugas security diajak lembur pada tanggal 30 Oktober untuk pengamanan kantor. Tim Artono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayarkan di awal bulan depan sebesar 50. Jadi kita tulis beban gaji sebesar 50 di debit dan utang gaji 50 di debit. Terus di nomor 5, 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 akan dibayar bulan depan. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaiannya itu beban listrik air internet sebesar 100 dan beban yang masih harus dibayar itu 100 di kredit. Terus di nomor 6 yaitu ada sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala, janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Jadi kita tulis di sini piutang usaha 5.000 di debit dan di kreditnya kita tulis pendapatan jasa pembuatan web 5.000 di kreditnya. Terus yang terakhir di nomor 7 ada kompetitor yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusunan dengan nilai sisa 40. Beban depresi padat ngantor 20 kita tulis di debit dan di akumulasi depresi kantor 20. Jadi totalnya itu 7.620 di debit dan di kredit 7.620 juga. Terus selanjutnya itu ada update buku besar nih, yang setelah kita nulis jurnal penyesuaian terus ternyata ada perubahan. Terus kita update buku besarnya itu setelah jurnal penyesuaian. Yang pertama itu piutang usaha yang sebelumnya cuma 5.000. Terus di tanggal 31 Oktobernya itu ditambah dari jurnal penyesuaian sebesar 5.000. Jadi total saldo di piutang usaha itu 10.000. Terus di perlengkapan juga ada nih tanggal 31 Oktober dari jurnal penyesuaian sebesar 350 di kredit. Jadi kita kurangkan karena sebelumnya itu di debit sebesar 550 dikurang dengan 350, jadi sisa saldo perlengkapan cuman 200 di debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan kantor yang sebelumnya tidak ada, jadi sekarang ada sebesar 20 di kredit karena jurnal penyesuaian. Terus ada utang gaji juga yang bertambah sebesar 50 di sebelah kredit. Terus ada pendapatan diterima di muka yang sebelumnya 4.000 di kredit, karena di jurnal penyesuaian ada 2.000 di sebelah debit, jadi dikurangkan 4.000 dikurang 2.000, tersisa 2.000 di kredit. Terus ada pendapatan jasa pembuatan software. Ini di jurnal penyesuaian ada 2. Yang sebelumnya pendapatan jasa itu sebesar 29.000 di kredit. Setelah ada jurnal penyesuaian itu ditambah 2 di sebelah kreditnya juga sebesar 2.000 dan 5.000. Jadi total saldo di pendapatan jasa pembuatan web itu sebesar 36.000. Terus ada beban sewa kendaraan masuk juga yang sebelumnya tidak ada, jadi sebesar 100 di debit. Terus ada beban gaji yang bertambah jadi 50, jadi 750 gara-gara jurnal penyesuaian yang kita ada sesuaikan. Terus ada beban listrik yang bertambah juga karena ada masuk jurnal penyesuaian sebesar 100, yang sebelumnya 750 ditambah dengan 100 jadi 850. Terus ada beban perlengkapan kantor yang bertambah, yang sebelumnya 150 jadi 530 ditambah dengan 350 tadi.
Terus ada yang terakhir nih, ada ini beban depresi peralatan kantor tanggal 31 Oktober sebesar 20 di debit. Terus ada neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah kita buat buku besar penyesuaian, terus di sini juga ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian itu kas masih tetap sama 46.700. Terus piutang usaha setelah disesuaikan itu jumlahnya 10.000, yang sebelumnya 5.000, setelah disesuaikan kita dapat jadi 10.000. Terus ada perlengkapan kantor yang berkurang menjadi 200 di debit. Terus ada sewa peralatan dibayar di muka, masih tidak ada. Terus ada sewa kendaraan dibayar di muka, yang setelah kita penyesuaian itu berkurang 100, jadi sisa 1.100 di debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 20 di kredit. Terus ada utang usaha sebesar 1.500. Terus ada utang gaji yang sebelumnya tidak ada, di setelah neraca saldo penyesuaian itu ada sebesar 50 di kredit. Terus ada pendapatan diterima di muka yang sebelumnya 2.000, setelah disesuaikan itu ternyata tinggal sisa 2.000 di kredit. Terus ada beban yang masih harus dibayar, itu sebelumnya tidak ada, sekarang ada menjadi 100. Terus ada beban yang masih harus dibayar, itu tetap sama, ya sudah tadi. Terus ada modal masih sama sebesar 16.820. Terus ada price masih sama 1.800. Terus ada beban pendapatan jasa software masih ada 12.300. Terus ada pendapatan jasa pembuatan web sebesar 36.000, yang sebelumnya cuma 29.000. Terus ada beban peliputan profil bisnis masih sama sebesar 1.840. Terus ada beban sewa kantor 1.100. Terus ada beban sewa platform virtual masih 1.000. Terus ada beban sewa kendaraan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di debit sebesar 100. Terus ada beban gaji sebesar 750. Ada beban listrik air mineral sebesar 850 yang bertambah. Terus ada beban perlengkapan 530 yang sebelumnya cuma 180. Terus ada beban iklan yang 1.150. Terus ada beban internet kantor sebesar 270. Terus ada beban internet kantor 270 dah. Beban depresi peralatan kantor 20. Ada beban lain-lainnya sebesar 380. Jadi totalnya itu 68.795 di debit, dan di kreditnya 68.790 juga di kredit. Sebelumnya itu total saldo di neraca saldonya itu sebesar 63.000. Jadi setelah disesuaikan itu menjadi 68.700. Terus selanjutnya kita masuk ke kertas kerja atau worksheet. Di kertas kerja ini ada daftar saldo sebelum penyesuaian, ada penyesuaian, ada daftar saldo setelah penyesuaian, terus ada laporan laba rugi, terus ada laporan posisi keuangan. Yang pertama kita bahas daftar saldo sebelum penyesuaian. Daftar saldo sebelum penyesuaian kita ambil yang neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kita masukkan semuanya, yang ada kas piutang kita tambahkan semua, itu totalnya itu 63.620 di debit, dan di kreditnya itu 663.620 di kredit juga. Terus ada penyesuaian itu cuman ada piutang usaha 5.000 di debit. Terus sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 355 di kredit. Terus ada sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 100. Terus ada
akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 20. Terus ada utang gaji 50. Terus ada pendapatan diterima di muka sebesar 2.000 di debit. Terus ada pendapatan jasa web sebesar 7.000. Terus ada beban sewa kendaraan 100. Terus ada beban gaji 50 di jurnal penyesuaian. Jadi kita tambahkan jurnal penyesuaian itu dapat 7.620 di debit, dan di kreditnya itu 7.620 juga. Terus di daftar saldo sudah penyesuaian, di setelah penyesuaian ini yang dari daftar saldo sebelumnya ketemu penyesuaian. Kalau yang di debit ditambah dengan di debit, terus debit ketemu kredit itu dikurang. Contohnya ini daftar saldo sebelum penyesuaian 5.000, terus di penyesuaian ada 5.000 juga di debit, terus di daftar saldo sebelum penyesuaian kita tulis jadi 10.000. Terus kalau contoh yang debit ketemu kredit itu dikurang tuh contohnya ini pendapatan terima di muka. Pertama di daftar saldo sebelum penyesuaian itu sebesar 4.000 di kredit, karena di penyesuaian ada 2.000 di debit, jadi kita kurangkan. Terus kita tulis itu pendapatan terima di mukanya di jurnal penyesuaian itu sebesar 2.000 di kredit berkurang. Jadi setelah kita tulis dapat saldo penyesuaiannya itu, kita dapat hasilnya itu 68.790 di debit. Terus di kreditnya itu 68.790 juga di kredit. Terus selanjutnya itu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita hanya mengambil akun pendapatan dan juga beban yang kita tulis di laporan laba rugi. Ya, jadi kita tulis ini pendapatan jasa software sebesar 12.300. Terus ada pendapatan jasa pembuatan web sebesar 36.000. Terus ada beban lain-lainnya itu kita pindahkan dari neraca saldo sesudah penyesuaian, kita pindahkan saja semuanya ke laba rugi. Jadi kita dapat hasilnya itu 77.990 di debit, dan di kreditnya itu 48.300. Kan ini tidak balance, jadi kita kurangkan 4. Kita cari laba bersihnya. Cara nyari laba bersihnya itu kita kurangkan 48.300 dikurang dengan 7.990. Jadi kita dapat laba bersihnya itu sebesar 40.310 yang kita tambahkan di debit, karena di debit yang paling kecil. Jadi kita tambahkan 7.990 ditambah dengan 40.310, jadi hasilnya itu 48.300 di debit jadi, dan di kredit tetap sama karena tidak ditambahkan, jadi 48.300. Terus selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini kita hanya mengambil akun harta sampai utang. Sama seperti itu, kita cuma pindahkan yang akun harta sampai dengan utangnya itu kita pindahkan ke laporan posisi keuangannya. Jadi kita dapat di sini debitnya itu sebesar 60.800 dan di kreditnya itu 20.490. Karena ini tidak balance, kita sama seperti tadi kita cari laba ruginya, laba bersihnya. Ya, kita itu kurangkan, jadi kita dapat hasil laba bersihnya itu 40.310
Sama seperti sebelumnya yang di laba rugi itu laba bersihnya juga 40.310. Jadi kita tambahkan ke yang paling kecil. Jadi kita dapat itu 60.800 di debit, dan di kredit juga 20.490 ditambah dengan 40.310, kita dapat hasilnya itu 60.800. Terus selanjutnya itu kita bikin laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan dan beban. Jadi di pendapatan itu ada pendapatan jasa software sebesar 12.300 dan ada pendapatan jasa pembuatan web sebesar 36.000. Terus kita tambahkan itu dapat total pendapatan 48.300. Terus di bawah itu ada beban. Beban itu yang kita masukkan semuanya. Jadi kita dapat total beban itu 7.990. Ini rumus dari laporan laba rugi itu pendapatan dikurang dengan beban. Jadi kita kurangkan 48.300 dikurang dengan 7.990 itu laba. Jadi kita dapat laba bersihnya itu sebesar 40.310. Terus selanjutnya itu ada modal, laporan perubahan modal. Modalnya itu 16.820 ditambah laba bersih yang tadi udah kita dapat dari laba rugi sebesar 40.310 dikurang dengan prive. Jadi kita dapat hasilnya itu perubahan modal itu 55.330. Terus selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan. Ya, di laporan posisi keuangan itu ada aset. Aset itu dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu terdiri kas, piutang usaha, pelengkapan, sewa kendaraan dibayar di muka. Jadi kas yang pertama itu ada 46.700, terus ada piutang usaha 10.000, ada pelengkapan 200, terus ada sewa kendaraan dibayar di muka 1.100. Terus ada, jadi total asetnya itu ditambahkan semua jadi 58.000. Aset tetapnya itu kita dapat dari peralatan kantor sebesar 1.000 dikurang dengan akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 20, jadi total aset tetap itu 980. Jadi kita tambahkan aset lancar dan aset tetapnya itu kita dapat jadi 58.950. Jadi laporan keuangan dari rumahweb.com itu sebesar 58.800. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.